Shalom teman-teman hamba Tuhan. Kembali kita akan merenungkan sesuatu bagian firman Tuhan yang penting buat kita di dalam menjalani hari-hari kita. Saya mengambil sebuah ayat di Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8 yang berbunyi seperti ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadat kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebenarnya ayat ini mengandung kata itu sebabnya kita harus melayani Dia. Jadi di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Karena itu, marilah kita menyukakan hati Allah dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, satu hal yang terus kita kobarkan dalam diri kita, pernyataan penulis Ibrani ini yang berkata bahwa kita mesti bersyukur, karena kita mesti berterima kasih karena kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoyangkan, tidak tergoncangkan. Ya, di dalam banyak terjemahan ya dikatakan bahwa kerajaan itu adalah sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa digoncangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang, kerajaan yang kuat, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada hal yang penting yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Selain kita bersyukur, tidak boleh patah hati, tidak boleh patah arang. Kita harus lebih bersemangat melayani, ya, melayani dengan patuh, melayani dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan ada yang pesimis walaupun kita menghadapi satu situasi yang sebenarnya memang sulit kita mengadaptasinya. Tetapi saudara dicintai Tuhan, melalui renungan ini saya ingin mengajak kita semua, tidak seorang pun yang dipatahkan oleh keadaan ini. Begitu sulitnya kita memasuki pelayanan yang ada pada saat sekarang. Saya teringat di dalam Matius pasal 22, kalau kita perhatikan di situ Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga menurut Yesus Dia berkata kerajaan surga dapat diumpamakan dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah bagi putranya dan seterusnya. Saudara, kita tahu kisah perumpamaan ini. Ini adalah gambaran dari apa yang kita sedang perjuangkan saat sekarang ini, ya. Di dalam perumpamaan ini ada dua bagian, ya. Raja berharap pelayan-pelayannya mengundang sebanyak mungkin orang-orang yang diundang untuk datang. Di bagian yang kedua ada orang-orang yang dilayani, ya. Sudah tahu ada bergelombang-gelombang pelayanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan dari kerajaan ini yang mengundang orang-orang untuk datang dalam perjamuan putra raja, anak raja yang dinikahkan. Ini adalah sebuah gambaran tentang apa yang kita alami hari ini. Saudara bisa bayangkan di gelombang yang pertama, waktu pelayan-pelayan itu datang dengan susah payah, ya, mereka mengundang orang-orang yang diundangnya, tetapi jawabannya di ayat-ayat di bawahnya, mereka tidak mau datang tanpa alasan. Saya teringat waktu kita belum COVID, kita berjuang, ya, begitu banyak orang yang tidak mau datang. Walaupun kita sudah mengatakan bahwa raja kita, kerajaan Allah kita sedang menyiapkan pesta perjamuan anak domba, mereka tidak mau datang. Dan raja yang tahu pada perumpamaan ini mengatakan dia menyuruh pada gelombang yang kedua, ya, untuk kembali mencari orang-orang yang bisa dibawa datang dalam pesta ini. Tapi saudara, pada gelombang yang kedua, saya merasa aneh, dan ini menjadi sebuah pergumulan kita. Mereka yang diundang tertawa. Mereka mentertawakan undangan tersebut. Bagaimana pemahaman kita tentang apa yang kita kerjakan selama ini dalam ladang pekerjaan Tuhan? Kita mengundang orang datang untuk masuk dalam pesta anak domba. Dan dikatakan mereka mentertawakan dan mereka hanya kerja. Ya, dan hari-hari ini
menjadi sebuah pergumulan ya bagi pekabaran Injil, di mana orang mentertawakan perkabaran Injil. Lalu pada gelombang ketiga ya, mereka pelayan-pelayan ini disuruh lagi untuk mencari undangan untuk datang dalam pesta perjamuan. Tetapi saudara tahu, pelayan-pelayan itu disiksa dan banyak yang dibunuh ya. Dan ini yang membuat Allah murka. Dan saya percaya saudara, pekerjaan yang kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Allah mungkin bisa masuk dalam perumpamaan ini. Kita harus bekerja keras, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau perlu kita mempertaruhkan nyawa kita, ya kita sedia ya untuk menjadi pelayan yang disiksa, pelayan yang mengalami martir, ya. Dan saya bersyukur untuk apa yang terjadi hari ini, karena kita punya kerajaan yang tidak tergoyahkan, maka kita siap melakukan itu semua. Sudah dicintai Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan Allah murka, ya, dan Allah membalas mereka. Tetapi pada gelombang yang keempat, saya ingin ini kita perhatikan baik-baik. Setelah raja itu begitu geram karena tidak ada orang yang mau datang, maka pada gelombang yang keempat, raja itu berkata, undanglah sebanyak mungkin yang bisa ditemui, ya, dan bawalah mereka masuk dalam perjamuan, karena perjamuan ini sudah siap untuk dilaksanakan. Saudara, ada pesan yang penting buat kita. Dia ingin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan menjelang pesta perjamuan anak domba, kita membawa sebanyak mungkin. Kita tidak jadi apatis karena kita diperhadapkan dengan COVID-19. Kita seperti kehilangan semangat untuk memberitakan kabar Injil. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, membawa sebanyak mungkin, ya, membawa sebanyak mungkin orang-orang datang kepada Tuhan. Sudah dikasih Tuhan di ayat yang ke-10, memang dikatakan bahwa penuhlah undangan yang datang. Tetapi pada waktu itu raja melihat ada satu di antara mereka yang tidak memakai pakaian pesta, dan Allah marah, raja marah, dan dia membuang undangan tersebut, menyiksa undangan tersebut. Nah, saudara ini cintai Tuhan, kita mengundang, tapi kita tetap harus mempersiapkan undangan-undangan tersebut dengan baju pesta. Tidak mudah. Ada sebuah perjuangan yang kuat yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Saudara yang dicintai Tuhan, mari kita bergandengan tangan. Tidak boleh takut dengan COVID-19. Kita harus menyusun strategi bagaimana kita pergi ke tempat-tempat untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan, ya, dan mempersiapkan mereka dengan baju pesta, baju putih, baju yang akan melambangkan sebuah pertumbuhan iman. Kita harus menjaga, kita harus bermisi, tapi kita juga harus mempertumbuhkan jemaat kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kita punya kerajaan yang kokoh. Mari di dalam kerajaan yang kokoh itu, kita bergumul untuk banyak jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.